Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas terkait rencana materi di semester 1 tersebut dengan program semester 1 kelas 11 ya. Yang mata pelajaran fisika. Kita ada materi pertama adalah dinamika rotasi. Nah, di sini kalau kita bahas dinamika rotasi, benda-benda tegar ya. Jadi kan ada benda yang cairan, ada benda yang padat, ada benda yang ibaratnya lentur. Nah, kalau dinamika rotasi pada benda tegar itu sebatas pada benda yang padat ya. Jadi bukan air, bukan benda yang ibaratnya lentur atau meletoy gitu kan. Nah, apa aja yang kita bahas nanti di bab pertama ini? Pertama adalah kita akan bahas tentang momen gaya ya, momen gaya atau bahasanya torsi gitu. Nah, di sini untuk momen gaya itu ada beberapa yang variabel yang terkait, yaitu gaya, terus nanti ada kita bahas tentang r atau jarak, dan juga sudut atau theta gitu ya. Yang kedua yang kita bahas nanti adalah tentang momen inersia. Momen inersia. Nah, nanti itu tiap bahan itu beda-beda. Jadi ada momen inersia pada benda bola, terus pada cincin. Kita bahas nanti nih. Jadi momen gaya, momen inersia. Ini jangan sampai kebalik ya. Kan kalau momen gaya ini udah ada kalimatnya gaya di sini. Berarti akan terkait dengan materi kamu di kelas 10 tentang hukum Newton gitu ya. Terus berikutnya bab kedua adalah titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Nah, ini kita bahas tentang titik berat. Masih di benda tegar juga. Nanti kita akan cari koordinat ya. Jadi koordinat titik berat. Nah, jadi kan ada bendanya tergantung. Ada benda 2 dimensi, ada benda 1 dimensi. Biasanya kalau 1 dimensi itu bendanya tuh yang kayak ibaratnya benda homogen. Jadi homogen itu maksudnya masanya sama, masanya tersebar merata pada benda seperti tongkat. Nah, itu 1 dimensi. Terus ada lagi yang 2 dimensi, misalkan bendanya benda berupa persegi panjang, terus gabungan sama persegi panjang sama persegi biasa itu kan. Nah, itu kalau 3 dimensi gimana ya, benda kayak bentuknya kubus atau balok atau bola gitu. Nah, yang kedua kesetimbangan. Kalau kesetimbangan ini bahasnya kita kayak ini jungkat-jungkit ya, kan seimbang tuh, keseimbangan lah. Ini syaratnya ada keseimbangan tuh. Pertama, seimbang pada gaya. Yang kedua, seimbang pada rotasi ya. Jadi harus imbang. Misalnya yang kanan, misalkan kejungkat-jungkit kan ada 2 sisi kan, kanan sama kiri. Yang kanan ini misalkan, satu lagi nih. Misalnya yang kanan itu 20 Newton, maka yang kiri harus 20 Newton. Itu untuk gayanya. Tapi kalau untuk rotasinya, misalkan yang kanan 20 Newton meter, maka yang kiri pun harus 20 Newton meter, kayak gitu ya. Nah, ini 2 materi awalan ya kita. Secara batasan yang 2 materi ini masih mudah ya, karena masih terkait gaya. Yang kedua, yang ketiga, elastisitas bahan. Ini zaman SMP kayaknya pernah nih kita hanya mengulang beberapa, tapi ada juga yang tambahkan gitu. Apa aja yang kita bahas nanti? Ada namanya tegangan. Tegangan di sini bukan listrik ya, tapi tegangan di sini adalah tegangan bahan gitu. Jadi bukan tentang listrik, tapi tentang bahan. Yang kedua ada tegangan. Nah, tegangan ini kemampuan benda untuk meregang, iya. Jadi ibaratnya elastisitasnya gitu. Kan kalau tegangan kan kekakuannya. Kalau tegangan
kemampuan untuk meregang gitu. Yang ketiga, modulus Young. Modulus Young itu dia nggak ada satuannya. Bukan nggak ada satuannya. Dia modulus Young itu gabungan dari tegangan sama regangan ya. Jadi perbandingan kedua hal ini ya di modulus Young. Jadi bukan nggak ada, dia punya satuan modulus Young. Cuman dia gabungan dari dua yang di atas ini. Yang keempat itu adalah hukum Hooke. Nah, ini hukum Hooke pernah upayakan di zaman SMP dibahas. Hukum Hooke ini tentang susunan pegas biasanya. Kita pakai susunan pegas. Jadi susunan pegas. Soalnya ini yang mudah diamati. Gitu. Ada seri, terus paralel, dan apa? Bisa ingat? Satu lagi? Ya betul, campuran ya. Jadi kan kalau sebuah susunan gak selamanya cuman satu jenis kan. Campuran itu masih minimal satu seri atau paralel, maka disebut dengan campuran gitu ya. Berikutnya materi yang terakhir ya, 4. Alhamdulillah ya cuma 4 materi ya. Ini 3. Ini 4 tentang fluida. Nah, di fluida ini kita ada yang namanya fluida statis ya. Di zaman SMP pernah yakin statis ya. Di antaranya ada nanti tentang hukum Archimedes ya. Terus Archimedes maksudnya ya. Yang kedua adalah di fluida yang diam kan statis itu. Tekanan hidrostatis ya, bisa ingat. Ini kayaknya banyak soal-soalnya kalau hidrostatis itu. Hidrostatis. Ada kedalaman, nanti variabelnya, terus massa jenis zat cairnya ya gitu. Kan kalau Archimedes tadi yang benda melayang, tenggelam, terapung kan, bukan Archimedes. Tapi kalau tekanan hidrostatis itu tekanan dialami oleh benda ketika benda itu dalam fluida gitu. Fluidanya diam ya, ingat ya kalau statis itu. Kalau yang kedua, nah ini temannya fluida statis apa? Betul, fluida dinamis. Nah, ini pun Bapak yakin pernah dibahas dikit-dikit di SMP. Jadi kita mengulang sekaligus ada yang baru. Itu kalau fluida dinamis kan ada hukum kontinuitas ya. Karena kan dia diam. Kalau hukum fluida dinamis itu fluidanya bergerak ya. Hukum kontinuitas. Jadi keberlangsungan debit fluida, misalkan air nih dipompa masuk ke dalam pompanya, ke dalam pipa 10 meter kubik per sekon, maka nanti keluar dari pipa pun sama pasti 10 meter kubik per sekon kayak gitu. Cuman kecepatannya beda tergantung dari luas si bolongan pipanya gitu. Tuh kita bahas di hukum kontinuitas. Yang kedua, nah di sini ada kita bahas tentang hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli. Bernoulli itu sama orang sebenarnya. Kayak Archimedes, terus Newton tuh nama orang kan. Hukum Bernoulli biasanya nih kita kan pernah lihat sayap pesawat kan. Nah, kita bahas nih hukum Bernoulli. Sayap pesawat. Kenapa kok sayap pesawat nyambungnya ya? Karena ingat, kalau namanya pesawat, dia kan terbang karena apa? Karena ada interaksi dengan fluida itu. Jadi sebenarnya
pesawat ini bisa terbang karena fluida itu. Nah, di sini fluida dia maksud adalah udara. Jadi kalau pesawat terbang di ruang angkasa nggak akan bisa kalau pesawat konvensional ya. Kenapa? Karena di luar angkasa nggak ada udara. Dia bakalan jatuh. Jadi ada ketinggian maksimum untuk pesawat konvensional. Sedangkan kalau pesawat yang untuk keluar angkasa, dia mekanisme bukan sama udara, tapi biasa sama ledakan. Ledakan ngedorong, dia akan terus bergerak gitu kan. Ada perhitungannya. Tapi kalau pesawat biasa, dia pakai udara. Yang di hukum Bernoulli dibahas. Yang kedua, apa coba kita kira? Yang kedua ini semprotan ya. Semprotan. Jadi kalau misalkan semprotan kayak nih, Bapak nyebut merek sorry ya, Baygon. Zaman dulu kan ada semprotan yang pompa tuh. Nah, kenapa kok airnya bisa naik ke atas dari obat nyamuknya itu terus kedorong jadi apa? Keluar airnya disemprot. Nah, ini ada hukum Bernoulli yang berlaku di situ. Ini contohnya ya. Contoh-contohnya itu. Materi ketiga ada asas Torricelli ya. Nah, di asas Torricelli ini kita bahas tentang sebuah wadah air. Wadahnya itu ada lubangnya. Itu dia kecepatannya berapa, jangkauan pancaran fluidanya itu dibahas di situ gitu ya. Nah, ini 4 materi di semester 1 kelas 11. Dinamika rotasi, titik berat, elastisitas bahan, dan fluida. Mayoritas kita lihat ini materi pernah di SMP. Hanya kita ada tambahannya nih, kayak misalkan momen inersia itu kan tambahan di SMA. Terus momen gaya, kalau titik berat pun sama masih di SMA lah baru. Cuman basicnya itu di SMP dan kelas 10 kemarin, karena basicnya adalah gaya. Yang ketiga itu adalah elastisitas bahan nih. Ini benar-benar SMP ya, banyak mayoritas SMP. Yang keempat campuran nih, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Kalau hukum Bernoulli itu SMA, SMP belum ada. Ini kalau hukum Bernoulli ini dia memanfaatkan perbedaan tekanan gitu. Perbedaan tekanan pada fluida akibat fluida yang bergerak, sehingga dari beda tekanan ini menghasilkan gaya. Makanya ada sayap pesawat bisa naik ke atas, terus semprotan juga bisa ngedorong air. Nah, ini pergerakan fluida atau udara yang menghasilkan perbedaan tekanan, kemudian perbedaan gaya. Jadi kalau kita bahas fluida, itu nggak cuma air doang, tapi udara juga. Karena fluida ini bahasannya luas ya. Kan fluida adalah zat mengalir, zat yang bisa mengalir. Ada cairan, gas. Kalau cairan ada air, ada raksa, dan lain sebagainya. Kalau gas ada udara, oksigen, karbon dioksida, dan campuran segala macam. Oke, sekian untuk program semester 1 ya. Kalian bisa mulai browsing di Google atau di Yahoo. Yang masih pakai Yahoo silahkan, pakai Google, pakai HP pun bisa itu. Oke, sekian dari Bapak. Semoga kita siap untuk menghadapi semester 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.